Terkait dengan Bujangga Waisnawa sampai masuk ke Bali, sejarahnya tentu harus ditelusuri. Ternyata, walaupun tidak khusus juga terdapat di buku catatan leluhur milik seorang keluarga. Bujangga Waisnawa di Buleleng, karangan Nyoman Singgi Wikarman tentang perjalanan Maharsi Markandia ke Bali. Perjalanan beliau ke Bali pertama menuju Gunung Agung. Di sanalah Maharsi dan murid-muridnya membuka hutan untuk pertanian. Tapi sayang, murid-muridnya terkena penyakit. Banyak di antaranya meninggal. Akhirnya beliau kembali pulang ke pasramannya di Gunung Raung, Jawa Timur. Di sanalah beliau beryoga, ingin tahu apa penyebab hingga bencana menimpa para pengikutnya. Akhirnya mendapat pawisik bahwa terjadinya bencana itu karena beliau tidak melaksanakan upacara keagamaan sebelum membuka hutan tersebut. Setelah mendapat pawisik, Maharsi Markandia pergi kembali ke Gunung Tahlangkir, Bali. Kali ini mengajak pengikut sebanyak 400 orang. Sebelum mengambil pekerjaan, terlebih dahulu menyelenggarakan upacara ritual dengan menanam panca datu di lereng Gunung Agung tersebut. Demikianlah akhirnya semua pengikutnya selamat. Maka daerah tersebut diberi nama Besuki, kemudian menjadi Besakih, yang artinya selamat. Tempat Maharsi Markandia menanam panca datu kemudian menjadi pura, yang diberi nama Pura Besakih. Entah berapa lama Maharsi Markandia berada di sana, lalu beliau pergi menuju arah barat dan akhirnya sampai di suatu daerah yang datar dan luas, di sanalah lagi merabas hutan. Wilayah yang datar dan luas ini lalu diberi nama Puakan. Kemungkinan dari kata Puakan ini lalu menjadi Suakan dan terakhir menjadi Subak. Di tempat ini Maharsi Markandia menanam jenis-jenis bahan pangan. Semuanya bisa tumbuh dengan subur dan menghasilkan dengan baik. Oleh karenanya tempat itu juga disebut Swarga yang artinya serba ada. Keadaan ini bisa terjadi atas kehendak Sang Yogi. Kehendak bahasa Balinya Kahyun atau Anyana. Dari kata kahyun menjadi kayu. Kayu bahasa Sanskertanya taru, kemudian menjadi Tero. Tero adalah nama wilayah ini kemudian. Di wilayah Tero ini Sang Yogi mendirikan sebuah pura sebagai kenangan terhadap pasraman beliau di Gunung Raung. Puranya sampai sekarang disebut Pura Gunung Raung. Di sebuah bukit tempatnya beryoga juga didirikan pura yang dinamai Pura Payogan yang letaknya di Campuan Ubud. Pura ini juga disebut Pura Gunung Lebah. Berikutnya Maharsi Markandia pergi ke barat dari Payogan itu. Dan sampai di sana juga didirikan pura dinari nama Pura Murua dan wilayahnya diberi nama Pahyangan yang sekarang menjadi Payangan. Orang-orang Aga, murid Sang Yogi, menetap di desa-desa yang dilalui. Mereka bercampur dan membaur dengan orang-orang Bali asli. Mereka mengajarkan cara bercocok tanam yang baik, melaksanakan yajna, seperti yang diajarkan oleh Maharsi Markandia. Dengan demikian agama Hindu pun diterima dengan baik oleh orang-orang Bali asli itu. Sebagai rohaniawan atau pandita, orang Aga dan Bali Mula adalah keturunan Maharsi Markandia sendiri yang disebut Wangsa Bujangga Waisnawa. Pada zaman raja-raja berikutnya, Bujangga Waisnawa ini selalu menjadi purohita mendampingi raja. Ada yang berkedudukan sebagai Senapati Kuturan, seperti Empu Gawaksa dinobatkan menjadi Senapati Kuturan oleh Sang Ratu Anyana Dewi tahun 1016 Masehi. Sebagai pengganti Empu Rajakerta Empu Kuturan, ratu ini pula yang memberikan kewenangan kepada Sang Guru Bujangga Waisnawa untuk melakukan pacaruan wali sumpah ke atas. Karena sang pendeta mampu membersihkan noda di bumi ini, lalu Empu Atuk yang masih keturunan Maharsi Markandia di masa pemerintahan Sri Sakala Indukirana pada tahun 1098 M dibobatkan sebagai Senapati Kuturan dari keturunan Bujangga Waisnawa. Pada masa pemerintahan Suradhipa 1115 sampai 1119 M yang dinobatkan sebagai Senapati Kuturan dari keturunan Maharsi Markandia adalah Empu Ceken. Kemudian diganti dengan Empu Jagatita. Kemudian ketika pemerintahan Raga Jaya 1077 M yang diangkat sebagai Senapati Kuturan yakni Empu Andona Amenang dari keluarga Bujangga Waisnawa. Demikian seterusnya, ketika pemerintahan raja-raja selanjutnya, selalu saja ada seorang purohita raja atau dalem yang diambil dari keluarga Bujangga Waisnawa, keturunan Maharsi Markandia. Sampai terakhir masa pemerintahan Dalem Baturenggong di Bali. Ketika itu yang menjadi Bagawanta Dalam, mewakili sekte Waisnawa, adalah dari Bujangga Waisnawa pula dari Grihatakmu.
Namun sayang dan mungkin sudah kehendak Dewata Agung, terjadi sebuah kesalahan sang guru bujangga, di mana beliau selaku acarya guru telah menikahi siswanya, yakni putri dalam yaitu Dewa Ayu Laksmi. Atas kesalahan ini beliau akan dihukum, tetapi beliau menghilang dan kemudian diketahui menetap di wilayah Tabanan. Semenjak kejadian inilah Dalam tidak lagi memakai Bagawanta dari Wangsa Bujangga Waisnawa keturunan Maharsi Markandia. Setelah kedatangan Dahyang Nirarta di Bali, posisi Bagawanta diambil alih oleh Brahmana Siwa dan Buddha. Selesailah sudah peranan Bujangga Waisnawa sebagai pendamping raja di Bali. Bahkan setelah strukturisasi masyarakat Bali ke dalam sistem Wangsa oleh Dahyang Nirarta atas restu Dalam, keluarga Wangsa Bujangga Waisnawa tidak dimasukkan lagi sebagai kasta Brahmana. Meskipun begitu, untuk mengenang jasa-jasa keturunan Bujangga Waisnawa, sebagian keturunan diangkat sebagai resi oleh Raja Dalam setelah beliau mendapat pawisik. Resi-resi tersebut ditugaskan di beberapa daerah di Bali, yakni di negara Gianyar, Buleleng, dan daerah lainnya. Dan untuk mengenangnya juga, semua keturunan dari keluarga Bujangga Waisnawa tetap dihormati sebagai keturunan Brahmana meskipun tanpa gelar nama kasta Brahmana. Buktinya pedarmaan untuk keturunan Bujangga Waisnawa yang ada di Pura Besaki yang didirikan oleh Maharsi Markandia. Dan keturunannya diberi nama Pedarmaan Ida Brahmana Bujangga Waisnawa.